kami dari Akademi Farmasiana Susada Bangkalan. Di sini saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai kepemimpinan kewirausahaan. Nah, perkenalkan, nama saya Winda Yuliasari, NIM 2001018, dan rekan saya Dewi Safitri, NIM 2001028. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu menurut referensi entrepreneurial leadership adalah konsep yang muncul dengan memadukan potensi kepemimpinan dengan semangat kewirausahaan. Ada pula juga proses pemimpin bisnis menentukan visi perusahaan dan mempengaruhi para pegawai, konsumen, dan para pemasok perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan. Adapun prinsip-prinsip kewirausahaan, yang pertama ada tujuan dan pemimpin sebagai visi dan misi. Nah, yang kedua berani mengambil resiko tengah, yang ketiga keterampilan manajerial, yang keempat kreativitas dan inovasi, yang kelima ada memiliki pola pikir, dan 6 membangun relasi dan network. Ciri kewirausahaan sukses itu seperti pintar dalam berkomunikasi, dorongan ambisi, pendidikan, membuat keputusan, keyakinan diri, penampilan yang baik, mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain, dan kemauan bekerja keras. Orang kepemimpinan kewirausahaan itu mempunyai kepemimpinan yang dinamis dan efektif. Harus mempunyai profesional kepemimpinan dan juga memiliki keahlian dan kompetensi dalam satu atau beberapa bidang, mempunyai jiwa dan semangat kewirausahaan yang tinggi, mempunyai kemampuan manajerial, dan terus-menerus melakukan perubahan dalam usaha mencapai keunggulan yang baik. Pentingnya kepemimpinan itu seperti melibatkan orang lain. Kepemimpinan yang menyangkut distribusi kekuasaan. Kepemimpinan itu menyangkut penanaman pengaruh untuk mengarahkan bawahan. Menurut sejarah, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan, kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasinya. Kepemimpinan ini dapat diartikan melalui kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Hakikat kepemimpinan ini proses mempengaruhi atau memberi contoh pimpinan pada orang yang mengikutinya dalam upaya mencapai tujuan organisasinya. Ciri-ciri ilmu kepemimpinan ini yang pertama itu memiliki konsep, teori, prinsip, dan dalil atau rumus-rumusnya. Kepemimpinan itu objektif, terdapat pada situasi dan kondisi umat manusia. Dan yang terakhir ini, kepemimpinan itu dapat diartikan atau diajarkan dan dipelajari. Bagaimana sih kepemimpinan menurut para ahli?
Kepemimpinan menurut para ahli itu kan pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu, langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Nah, kalau jadi pemimpin kan harus harus mempunyai jiwa yang itu, yang yang berani juga. Nah, dan mempunyai sikap pribadi yang sangat bagus gitu untuk mencapai keinginannya. Kepemimpinan sejati itu menurut kakaknya tuh kayak seperti gimana? Kepemimpinan sejati itu seorang yang mempunyai semangat, dorongan, motivasi, inspirator sama memaksimalkan apa yang diusahakan. Pelajaran apa sih yang dapat mengenai kerendahan hati dalam kepemimpinan? Upayanya itu gimana? Dari memperoleh dari kisah hidup seseorang pemimpin, seperti pemimpin besar Afrika Selatan ya, demokratis dan merdeka, dalam sebuah acara talk show TV yang dipandu oleh presenter terkenal Oprah Winfrey, bagaimana Nelson Mandela menceritakan bahwa selama penderita 27 tahun dalam penjara pemerintah apartheid justru memperoleh kedamaian dalam dirinya, sehingga yang menjadi manusia yang rendah hati dan mau memaafkan mereka yang telah membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Itu contohnya menjadi seorang pemimpin. Tugas utama dalam kepemimpinan itu seperti apa? Utama dalam kepemimpinannya? Menurut saya tugas utama dalam kepemimpinan itu yang pertama, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satunya dengan atasannya, staf atau atasan lain, dengan rekan-rekan yang mereka usaha dalam organisasi, sebaik di luar maupun organisasi di luar. Yang kedua itu seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugasnya, menjadikan evaluasi untuk mencapai on time yang terbaik. Memimpin bertanggung jawab atas kesuksesan stafnya tanpa kegagalan. Yang ketiga itu seorang pemimpin harus bisa menyusun tugas dengan mendahulukan prioritasnya. Yang keempat itu seorang pemimpin harus berpikir analitis dan konseptual. Nah, seorang pemimpin harus mempunyai tugas dan fungsinya itu beberapa peran di dalam kepemimpinan. Kalau peran dalam kepemimpinan itu, seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi yang dijalani dan bagi diri sendirinya, selaku penanggung jawab untuk tercapainya tujuan organisasi. Pimpinan ini memiliki manfaat seperti perencanaan, merupakan hasil pemikiran dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang dilakukan. Perencanaan berarti perencanaan ini pemikirannya jauh
ke depan serta adanya keputusan-keputusan yang didasari atas fakta yang diketahui. Perencanaan ini menempatkan diri di situasi pekerjaan yang akan dilakukan dengan tujuan yang tercapai. Peranan pemimpin dalam mendalam ke depan itu seperti seorang pemimpin yang sering dan senantiasa memandang ke depan, berarti akan mampu membawa dan mendorong apa yang akan terjadi serta diwaspadai terhadap kemungkinan yang tak terduga. Hal ini dapat memberikan jaminan bahwa jalan proses yang dituju akan berlangsung terus-menerus tanpa pembuatan dan penyimpanan yang merugikan. Menurut pandangan kepemimpinan ini, ada misalkan kayak kepemimpinan sebagai seni, sebagai faktor utama dan sangat penting serta berpengaruh besar terhadap kemampuan mewujudkan tujuan organisasi. Artinya, kepemimpinan akan efektif dan efisien bila ditangani oleh yang bakat besar dan tinggi. Kepemimpinan sebagai ilmu ini prosesnya belajar dan latihan. Artinya bila ditangani oleh orang yang terlatih dan terampil atau berilmu. Dan yang terakhir ini, seorang pemimpin tidak hanya dilayani tetapi juga melayani. Pemimpin seharusnya lebih berprinsip pada pelayanan yang baik. Dalam mengembangkan diri untuk menjadi seorang pemimpin, ini ada beberapa proses. Yang pertama itu proses pemahaman materi, yang kedua itu ada pemeluasan materi melalui belajar, yang ketiga itu mengajar materi kepada orang lain, ya, yang keempat itu mengaplikan prinsip-prinsip, juga memonitoring hasil, juga merefleksikan kepada hasil dan menambahkan pengetahuan baru yang diperlukan untuk materi dan pemahaman baru, dan menjadi diri sendiri lagi. Nah, untuk mencapai kepemimpinan itu tidak mudah karena ada kendala-kendala, biasanya itu berbentuk kemauan dan keinginan sepihak. Ya, yang kedua itu kebanggaan dan penolakan, juga ambisi pribadi. Itu sangat tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Adapun teori kepemimpinan umum, setiap ilmu pengetahuan itu mempunyai teori atau mempunyai banyak teori. Jumlah teori kepemimpinan juga bertambah dan berkembang ke masanya. Pemimpinan kewirausahaan merupakan salah satu kunci yang dalam kesuksesan seseorang wirausaha, terlebih di masa-masa saat ini. Ibaratnya seorang wirausaha ini berdiri di sebuah bukit yang dapat longsor sewaktu-waktu oleh sebuah gerakan patahan. Berbagai pijakan yang dimiliki selama ini dapat ada perubahan yang datang sangat cepat, mulai dari perubahan paradigma sampai pada kesenjangan antar generasi. Untuk itu, seorang wirausaha dapat diharapkan mampu menjadi pemimpin saat ini yang dapat dihandalkan.
karakter pemimpin wirausaha itu tidak sekedar hanya berbicara, tetapi selalu memberi contoh yang bertindak ketika ada bahaya yang akan datang. Terus itu ada bakat pemimpin. Bakat pemimpin ini seperti karakter kuat yang dapat dibentuk karena hal tersebut merupakan sebuah pilihan. Kepemimpinan ini menopang kesuksesan jangka panjang bersama orang lain yang berbakat, yang sudah menjadi pemimpin namun jatuh di saat bisnis yang sedang berkembang karena mereka tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Untuk menjadi seorang pemimpin itu dalam berwirausaha, yang pertama ada perintis. Perintis ini ada seorang pemimpin dalam menunjukkan jalan yang mampu membuka jalan yang rumit sekalipun, walaupun penuh rintangan, ia mampu untuk memberi jalan keluarnya, untuk mengalui resiko sehingga anak buah melakukan tugas dengan lebih mudah. Yang kedua itu penyeimbang. Seorang pemimpin dapat membuat kekacauan menjadi selaras dan harmonis serta bijaksana dalam mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Ia mampu menyatukan budaya, karakter visinya yang kuat. Ia sedang menyeimbang antara kekurangan dan kelebihan yang ada dan segala sesuatu menjadi tenang dan seimbang. Yang ketiga itu pandai membedayakan. Setiap orang pasti memiliki bakat yang terpendam. Ada yang sudah mengetahui tetapi belum digali, dan ada yang tidak mengetahui dan belum menggalinya atau bahkan tidak ingin menggalinya. Tapi ada juga yang sudah menggalinya, namun dia tidak tahu bahwa dirinya sangat berbakat. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk melihat lebih dalam, melakukan pemikiran yang kuat dan mampu membuat seorang yang sebelumnya tidak mampu menjadi lebih hebat dan maju. Yang terakhir itu ada menjadi panutan. Nah, pemimpin itu yang baik selalu memberi contoh terlebih dahulu, bukan memberikan karyawan untuk mencoba dahulu sebelum dirinya, karena pasti seorang karyawan mencoba dahulu sebelumnya. Pasti seorang karyawan belum mengetahui jalan keluarnya. Seorang pemimpin tidak pernah membiarkan pegawainya bingung dalam bekerja tanpa arah aturan dari seorang pemimpin. Seperti itu. Sekian pembahasan podcast kami. Jika ada kekurangan atau penyampaian kurang tepat, mohon dimaklumi. Kelompok 3 ini semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.